Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita mau bedah bab 7 dari buku How to Win Any Negotiation ya. Judulnya People Are an Open Book. Kita bakal coba gali nih gimana sih caranya memahami ya cara orang lain berpikir, ambil keputusan. Bukan cuma soal baca ekspresi aja, tapi lebih dalam. Tujuannya ya buat nemuin kunci persuasi itu. Oke, kita mulai aja ya. Iya, tepat sekali. Dan memahami gimana lawan bicara kita itu memproses info, itu krusial banget. Seperti yang ditekankan di bab ini kan. Bukan cuma biar ide kita diterima, tapi juga ya mencegah resistensi dari awal. Dengan cara apa? Ya menyajikan argumennya sesuai cara mereka mikir gitu. Oke, jadi langkah pertamanya itu menyadari kalau cara kita lihat dunia itu belum tentu sama ya sama lawan bicara kita. Bab ini kan bilang penting banget membaca peta mental mereka. Persis. Ini bukan soal tebak-tebakan loh ya, tapi usaha memahami mesin internal mereka itu. Gimana sih mereka nyambungin informasi? Nah, kalau kita paham ini, kita bisa ya menyesuaikan pendekatan kita. Bukan maksa pakai cara pandang kita. Ini soal efektivitas komunikasi sih. Terus buku ini juga nyinggung soal filter persepsi kan. Katanya tiap orang punya kacamata unik. Nilai, asumsi, pengalaman, emosi juga yang nyaring informasi. Nah, implikasinya apa nih dalam negosiasi? Wah, gede banget implikasinya. Artinya, pesan yang kita kirim tuh, ya bisa aja berubah maknanya pas diterima mereka. Ada contoh lucu kan di buku, soal lelucon yang disalahartikan gara-gara filter beda. Itu ngegambarin banget poin ini. Sadar soal filter ini bantu kita antisipasi salah paham. Jadi nggak gampang salah tafsir reaksi mereka juga. Komunikasi jadi bisa lebih presisi gitu. Oke, lalu ada soal kesan pertama nih. Kita kan sering ya, cepet banget nilai orang dari penampilan atau sikap awal gitu. Di buku ada contoh kontras tuh, pengacara Don yang kelihatannya santai tapi berlian, sama Howard yang rapi banget kayaknya kredibel gitu. Tapi kenapa ya, kesan pertama ini meskipun kuat, seringnya nggak akurat? Ya karena kesan pertama itu seringkali cuma permukaan aja kan, semacam persona yang ditampilin. Buku ini ngingetin kita contoh Old Country Boy itu loh, yang tampangnya sederhana, ternyata lulusan MBA. Atau sebaliknya, intinya sih ya jangan gampang terkecoh sama tampilan luar. Perlu kesadaran buat gali lebih dalam lagi gitu. Jangan berhenti di penampilan awal. Nah, ini nih bagian yang menurut saya praktis banget. Soal baca pesan tersembunyi di balik kata-kata. Bab 7 ini kan nyorot frasa kayak ngomong-ngomong, kebetulan, atau seperti yang udah Anda tahu. Kenapa kita mesti ekstra waspada sama kata-kata kayak gini? Karena frasa-frasa ini seringnya dipakai secara strategis. Buat apa? Buat nyisipin info penting, tapi ya dibikin kedengeran sepele aja sambil lalu gitu. Jadi kayak upaya ngecilin dampak sebuah poin. Contoh lain yang jelas banget ya, pas orang namis tapi bilang nggak apa-apa. Ya jelas artinya sebaliknya kan? Ini nuntut kita buat dengerin lebih aktif lagi. Nangkepnya bukan cuma kata harfiahnya, tapi juga nada, konteks, makna tersiratnya. Coba deh kita pikirin, seberapa sering ya kita kelewatan sinyal-sinyal kayak gini? Sering banget kayaknya ya. Oke, terakhir nih. Ada saran menarik soal apa yang nggak boleh dilakuin setelah deal tercapai. Buku ini bilang jangan bilang kayak, wah itu pilihan bijak loh, atau Anda dapat deal bagus nih. Loh kenapa validasi kayak gitu malah bisa bahaya? Nah, ini menarik. Karena komentar kayak gitu justru bisa memicu keraguan pasca pembelian. Istilahnya buyer's remorse gitu. Perasaan, waduh jangan-jangan salah pilih nih. Komentar semacam itu bisa bikin lawan bicara jadi mikir, loh kok dia perlu yakinin saya lagi ya? Ada yang saya miss kah? Sebaliknya, kalau kita biarin kesepakatan itu mapan sebentar, itu ngasih mereka ruang buat ya nyaman sama keputusannya. Ini juga nyambung ke pentingnya ngasih jalan keluar terhormat atau face saving pas negosiasi lagi alot. Intinya, mastiin nggak ada pihak yang merasa kalah atau dipermalukan. Penting buat jaga hubungan baik ke depannya. Jadi kesimpulannya dari bab 7 ini ya, intinya membaca orang dalam negosiasi itu lebih dari sekedar ngamatin bahasa tubuh aja. Ini tuh upaya aktif buat memahami proses berpikir di balik layar, ngenalin filter unik mereka, dan nangkep nuansa dalam komunikasi mereka. Fokusnya geser ke internal lawan bicara kita ya. Betul sekali.
Dan sebagai penutup nih ya, coba kita bawa ini lebih jauh lagi. Coba Anda renungkan. Kalau Anda secara sadar mulai menerapkan pemahaman soal filter dan cara pandang orang lain ini, nggak cuma pas negosiasi, tapi di interaksi sehari-hari di kantor, di rumah, kira-kira gimana ya potensi dampaknya buat kualitas komunikasi dan hubungan Anda secara keseluruhan? Wah, pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak kupas tuntas kita kali ini. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya.